Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pak Mike, Pak Niko, Pak Ernest, terima kasih banyak. Saya bertahan ada di sini. Saya selalu terngiang-ngiang kata-kata Pak Mike, Pak Niko, dan Pak Ernest. Pasti di AFC ini 2 tahun ada perubahan. Pak, saya berhasil remisi 2 tahun, Pak. Saya gabung ke AFC 26 Desember. Awalnya didiagnosa 9 benjolan ganas, lagi menyusui. Itu rasanya seperti disambar petir ya Bapak Ibu ya. Saya sehat, olahraga, makannya sehat, bagus semuanya. Tapi yang saya miss, saya punya stres mental yang bertahun-tahun, yang saya pendam, yang saya anggap itu kesalahan saya. Hanya berusaha mengikhlaskan apapun yang terjadi. Ternyata itu salah besar ya. Jadi sekarang saya total banget menyayangi diri saya sendiri dulu ya, daripada yang siapapun gitu. Jadi saya ingat banget kata-kata anak saya, Bunda gak akan mungkin bisa bahagia, bisa senang kalau Bunda sendiri belum bahagia dan Bunda belum senang. Itu kata-kata anak saya nomor 1. Singkat cerita seperti ini keadaan saya. 4 bulan saya berhasil menghilangkan 8 benjolan saya, dan yang 1 berubah menjadi benigna, jinak. Lalu setelah itu saya ikut trip pertama saya ke Eropa Timur. Ternyata kanker saya ini tipenya TNBC, tidak punya reseptor Bapak Ibu, tidak punya reseptor. Jadi termasuk kanker ganas yang sangat-sangat agresif. Di situ saya miss karena saya tidak cek ke medis, tidak tahu jenis kanker saya yang sangat berpengaruh sama stres, bukan dengan pola makan. Pulang dari Eropa Timur, saya nekat ikut krus. Saya di krus itu nggak bisa menikmati Pak, Bu. Saya hanya pergi makan, ikut SOS, saya hanya banyak di kamar. Saya bawa-bawa itu kanker 15 cm. Dalam keadaan 1 hari saya harus ganti pempes 5 kali. Itu pempes ukuran XL. Baunya nauzubillah, sudah tidak bisa, kalau pasar ikan itu kalah. Itulah ganas saya kanker ya. Tapi tubuh saya kuat. Pak Niko, saya foto sama Pak Niko di krus. Tubuh saya kuat. Saya nggak lemas. Tapi itu yang saya bawa-bawa. Lalu pulang dari krus, saya masih ikut lagi acara di sini. Pulang dari sini saya masuk hotel, besoknya saya ke onkologi. Di onkologi bilang, anak saya tanya, Dok, kalau keadaan seperti ini bunda saya stadium berapa? Dokter bilang sudah stadium lanjut. Pasti sudah metas ke tulang, ke otak, ke organ yang lain. Tapi saya yakin tidak, karena saya tidak ada rasanya lemas, nggak ada sesak napas dan lain-lain. Dan terbukti dengan hasil PET CT scan, tidak ada metas. Masya Allah, ya Allah maha baik. Jadi kanker saya itu seperti menggantung, tidak nempel di tulang sama sekali Bapak Ibu, walaupun keadaannya seperti itu. Saya sudah berniat menunjukkan ini sebagai bukti ini perjuangan saya. Jadi kalau teman-teman berjuang baru 1 bulan 2 bulan terus menyerah, saya 2 tahun Bapak Ibu berjuang seperti ini 2 tahun, dan saya berhasil. Kemarin imunoterapi saya yang terakhir Pak, rasanya itu bahagia banget ya. The real medisi yang saya dapatkan itu dari dokter. Kanker yang separuh itu, yang harusnya payudara saya dibuang, berhasil. Yang diangkat cuma segitu Pak, jadi masih utuh. Itulah perjuangan saya. Jadi dokter pun kaget melihat perkembangan seperti ini. Tubuh saya sangat baik merespon obat kemoterapi. Dokter sampai kaget, tubuh ibu bagus banget Bu, nerima respon dari kemo. Utsu teman-teman, utsu. Saya 1 hari konsumsi 33 saset. 33 saset Bapak Ibu. Kenapa? Saya
Mereka hadir yang selalu mendampingi saya. Jadi saya juga masih punya anak usia 4 tahun. Di usia 49 saya masih punya anak usia 4 tahun. Mereka tahu ayahnya saya, Bapak Ibu. Mereka kuliah, mereka masih kecil-kecil, saya harus berjuang. Masih kecil-kecil, saya harus berjuang. Anak-anak saya, setiap hari saya harus live. Terima kasih Kak, udah buatkan kolam TikTok Bunda. Anak saya hadir Pak. Saya cuman closing saat live. Tapi yang bikin kolam TikTok saya itu anak saya. Yang pertama, jadi ada kerjasama. Alhamdulillah. Bulan ini penghasilan saya 172 juta, teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Saya yang sedang yang sakit bisa berjuang begini. Saya yakin teman-teman yang sehat bisa lebih dari saya. Kalau punya why-nya ya teman-teman ya. Jadi kita harus punya why-nya. Setiap tahun ada trip dari kantor, saya dapatkan semuanya. Dan hari ini saya OTW 11 tiket cruise ke Jepang, alhamdulillah. Dan saya juga berhasil nomor 2 Queen sponsor, alhamdulillah. Ya Allah maha baik, alhamdulillah. Jadi teman-teman, di balik kesulitan, di balik kesusahan, yakinlah Allah udah siapkan jawabannya dan keberhasilannya. Jadi kalau keadaan saya seperti ini, mungkin teman-teman selama ini Mbak Vio nggak mungkin kena kanker, seger-seger aja, tapi inilah kenyataannya. Dan dokter saya sangat senang banget dengan perubahan saya seperti ini. Saya konsultasi ke dokter Luigi. Dokter Luigi bilang, Bu, minum susunya 8 saset 1 kali minum 3 kali sehari. Itu saya ikutin. Dokter Ade Rompas telepon saya juga, Mbak Vio gas Mbak, pasti Mbak Vio bisa melewati. Jadi sekalipun kanker yang sangat ganas, tidak punya reseptor, alhamdulillah berhasil terbantu ya. Semua kesembuhan keajaiban hanya milik Allah. Saya hanya menjalankan takdir. Saya sedang tidak sakit, tapi saya hanya menyelesaikan takdir yang sudah disiapkan dari Allah. Luar biasa.